1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Macan putih dikenal sebagai sosok hewan yang melambangkan keberingasan, di mana macan putih dulunya adalah musuh dari Prabu Siliwangi. Karena kemahirannya dalam menaklukkan musuh, akhirnya si macan putih ini berhasil ditaklukkan. Malahan sang macan putih bersedia menjadi pendamping Prabu Siliwangi dimanapun beliau berada. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini akan menceritakan kisah heroik ayah Pangeran Kian Santang dalam kisah kesaktian Prabu Siliwangi mengalahkan macan putih. Para raja selalu diyakini sebagai sosok titisan dewa. Karena itu, kerap kesaktian yang mereka miliki diyakini juga sebagai pemberian atau anugerah dewa. Demikian pula kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi. Bahkan dengan kesaktian yang dimilikinya tersebut, Prabu Siliwangi bisa mengalahkan Maung Putih, harimau yang menjadi panglima dari kawanan harimau. Kisah Prabu Siliwangi yang juga dikenal bijaksana itu beredar luas di kalangan masyarakat di tataran tanah Pasundan. Para seniman bahkan mengabadikan kisah heroik ayah Pangeran Kian Santang itu dalam lukisan berupa seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Sahabat Siliwangi 1922, Prabu Siliwangi adalah sosok pemimpin harismatik dan pengayom di Tatar Sunda. Cerita rakyat mengungkapkan bagaimana Prabu Siliwangi menaklukkan Maung Bodas, dan kemudian menjadi khodam yang selalu mendampingi sang ksatria kemana saja dia pergi. Kisahnya bermula ketika Prabu Siliwangi suatu ketika dalam pengembaraannya, hendak ke Curug Sawer Majalengka untuk melepas lelah. Dalam perjalanannya itu, tiba-tiba dia dikepung segerombolan kawanan macan putih. Sang Prabu hendak diterkam, namun, berkat kesaktian yang dimilikinya, dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, justru kawanan macan putih itu yang tersungkur. Melihat banyak anak buah semua terkapar, Panglima kawanan macan putih, atau Maung Bodas, maju melawan sang Prabu Siliwangi, duel dalam perpertahankan kewibawaan, Raja Siluman Maung Bodas. Maka terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Namun, kesaktian Prabu Siliwangi tak luntur. Dia berhasil mengalahkan sang Raja Gaib Macan Putih. Sebagai pihak yang kalah, sejak saat itulah Maung Bodas dan seluruh pasukan jin yang menjadi pengikutnya, bertekuk lutut dan siap mendampingi Prabu Siliwangi kemana saja dia pergi. Bahkan, konon, seluruh pasukannya berjanji akan membantu Prabu Siliwangi selaku penguasa tanah Pasundan. Sahabat Siliwangi 1922, Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, dari tahun 1482 sampai dengan 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis terungkap bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali. Pertama, ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis, dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora. Yang kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uanya, Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda. Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang pernah menguasai tanah Sunda. Prabu Siliwangi identik dengan kesaktiannya serta khodamnya yakni Macan Putih Siliwangi. Banyak yang menjelaskan bahwa khodam Macan Putih adalah salah satu khodam terbaik yang dimiliki Prabu Siliwangi. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita ikutin kisah selanjutnya di Siliwangi TV 1922. Orang yang mempunyai khodam Macan Putih cenderung tenang ketika tidak diusik, namun sekalinya diusik akan sama menakutkannya dengan seekor harimau yang sedang marah, dan siap mengalahkan siapa saja yang mengusik dirinya.
1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.